Bu Hetiva, ini agar tidak jadi presiden ke depannya, Bu, ya. Jangan sampai gara-gara ini bisa nyerempet atau menular kemana-mana nih. Ini soal sensitif, ini soal nilai-nilai kebangsaan dan penghormatan pada ideologi pribadi masing-masing orang. Apa yang bisa dilakukan putra bangsa, apa yang bisa dilakukan oleh lembaga negara, apa yang bisa dilakukan oleh wakil rakyat, Bu? Ya, jadi kita harus belajar ya dari pengalaman ini, terutama BPIP sendiri sebagai satu lembaga yang terhormat, ya tentu saja memiliki tanggung jawab yang besar. Karena tugas mereka itu mengedukasi, maka mereka juga harus memberikan contoh baik. Ya, misalnya ketika mereka melakukan suatu kesalahan, diakui dan kemudian juga dipertegas lagi gitu ya, bahwa memang tidak ada maksud dari mereka ini, tapi yang penting diperjelas kembalilah sebenarnya tugas BPIP ini kembali lagi gitu ya, sebagai badan yang melakukan edukasi bukan hanya melalui pendidikan formal. Maka BPIP itu punya tugas-tugas yang sangat penting ya, melakukan komunikasi dengan berbagai kementerian, misalnya pendidikan, gimana supaya kurikulum pendidikan formal juga mengajarkan ya nilai-nilai Pancasila ini dengan lebih menarik, kegiatan ekstrakurikulernya gimana, kampanye medsosnya gimana supaya bisa diakses juga oleh anak-anak muda. Nah, terus kesadaran generasi muda soal Pancasila ini gimana supaya mereka aktif, misalnya bikin lomba-lomba, karya tulis, diskusi, debat, seminar gitu. Jadi gitu ya, memang seorang pimpinan dari BPIP ini sebaiknya juga orang-orang yang inovatif, menguasai teknologi, bisa berkomunikasi dengan baik. Kalau terbukti pimpinannya juga membuat statement-statement yang mengundang keresahan masyarakat gitu dan tidak satu kali, saya kira harus dievaluasi kembali gitu ya, karena kita sangat mengandalkan BPIP ke depan untuk mengimplementasikan banyak sekali program-program penguatan karakter yang berbasis Pancasila. Ya, Bu Hetiva, konkretnya apa, Bu? Kalau untuk melakukan evaluasi itu yang paling konkret bentuknya apa? Apakah Presiden harus mengganti kepala BPIP atau seperti apa? Iya, harus dievaluasi kembali. Ya, bagaimana sekarang peran BPIP apa saja yang sudah mereka lakukan? Ya, jadi secara keseluruhan lah, sekaligus gitu. Sejauh mana mereka berkolaborasi ya dengan organisasi-organisasi lain, termasuk organisasi kepemudaan, bukan memecah belah. Misalnya sekarang sudah ada Purna Paskibraka, malah bikin lagi, bukan berkolaborasi ya. Dan komunitas anak muda ini juga sekarang beragam. Justru kita tuh tidak ingin BPIP ini berpikiran kuno, berpikiran konservatif gitu. Dia tuh harus bisa menarik bagi generasi muda. Jadi nanti anak-anak muda ini ya saya kira bisa senang gitu ya dengan konten-konten yang disiapkan, nah, terutama konten-konten dengan media digital ini ya. Saya lihat ini kurang nih. Jadi apa yang menjadi tugas utamanya belum dilakukan, tapi kemudian sebaliknya ya gitu ya, hal-hal yang seharusnya menjadi contoh malah menimbulkan keresahan di masyarakat. Oke.